Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi fardune wudu iku sitatun ana 6. Jadi fardunya wudu, fardu atau kewajiban wudu itu ada 6. Syarat wajib wudu, fardu yang harus dilakukan saat wudu, kewajiban itu ada 6. Sitatun 6. Awalu utawi yang pertama iku an-niyatu, niat. Jadi yang pertama itu niat. Syarat yang pertama itu niat. Atsani yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Itu yang kedua. Atsalitsu yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi harus sampai siku-siku sikut. Jadi harus minimal pas siku. Kalau bisa di atasnya. Jadi kalau wudu itu tangan itu harus di atasnya siku. Air itu harus kena ke sana, di atasnya siku. Ar-rabi'u tawi kang nomor 4, nomor 4 mashul. Mashul itu ngusap, basuh, ngusap. Kalau ngusap beda. Ar-rabi'u yang nomor 4 mashul ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap sebagian kepala. Jadi selama ini yang diusap itu sebagian kepalanya, bukan rambutnya, tapi kepalanya. Jadi air itu harus kena ke kepala, bukan ke rambut. Itu yang benar. Al-khamisu tahun yang nomor 5 iku ghuslu, basuh ar-rijlaini, sikil loro. Jadi yang nomor 5 itu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, sampai mata kaki. Jadi yang nomor 5 kewajiban atau fardunya wudu yang nomor 5 itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, minim sampai mata kaki. Kalau bisa lebih ke atas, di atasnya untuk lebih berhati-hati. Jadi kalau di bawahnya titik mesti tidak sah. Soalnya ini fardu harus. Jadi kalau syarat ini kelewatan satu atau tidak memenuhi syarat, maka wudunya batal. Nah kalau wudunya batal otomatis sholatnya batal. Jadi percuma jongkir-jongkir tapi batal. As-sadisu yang nomor 6 at-tartibu, tertib. Maksudnya tertib itu apa? Antara 1, 2, 3, 4 itu harus urut. Itu namanya tertib. Ndak mari basuh muka terus basuh kaki. Habis basuh kaki tangan, ndak boleh. Jadi harus urut. Itu namanya tertib. Jadi harus urut. Niat, habis itu basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, ngusap sebagian kepala, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertib, akhirnya urut. Jadi mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan fardu, tapi sunnah. Kalau kewajiban atau fardunya ada 6. Terus lanjut, ini saya percepat ya. Alladzi utawi perkara yubtilu kang batalaken apa wudu iku khamsatun ana 5. Jadi perkara yang membatalkan wudu ada 5. Perkara yang membatalkan wudu ada 5. Awalu utawi kang nomor pertama utawi awal khuruju itu metune syai' suci min ahadi saking salah sijine
Asabila ini dalan loro. Jadi yang nomor 1 itu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, yaitu jalan depan atau jalan belakang. Maksudnya itu keluarnya sesuatu itu kencing. Nah, itu membatalkan wudhu yang pertama. Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Baik itu jalan depan maupun belakang. Kayak kentut itu jalan belakang. BAB itu jalan belakang. Kalau kencing, keluar mani dan seterusnya itu jalur depan. Jadi keluarnya sesuatu apapun dari kemaluan laki-laki atau perempuan dan dari jalur belakang itu membatalkan wudhu. Kayak kencing, BAB, kentut dan lain-lain. Astani yang nomor 2 zawalul akli, hilangnya akal. Jadi hilangnya akal itu positif, wudhunya langsung batal. Kayak sumama kita keadaan sehat, habis itu kita wudhu tiba-tiba gila, sumpama, pokoknya hilangnya akal. Jadi kita itu kayak mabuk, tidur itu akal itu hilang, soalnya kita nggak bisa mikir. Yang dimaksud itu jadi hilangnya akal. Ada kan penyakit ayan itu hilangnya akal, penyakit itu, penyakit ayan. Nah itu dimaksud itu, habis wudhu tiba-tiba kena penyakit ayan, kejet-kejet, lah itu wudhunya batal. Soalnya pada saat itu akal itu tidak bisa difungsikan atau hilangnya akal. Asal itu tawi nomor 3 tidur, an-naum itu tidur. Asal itu nomor 3 yang membuat batalnya wudhu itu tidur. Jadi tidur itu membatalkan wudhu kecuali tidur dalam keadaan duduk dan dipastikan tidak berubah. Jadi duduk silo itu pancet di situ kayak orang Jumatan itu kan nunggu, kadang-kadang kan ada orang Jumatan terus tidur, habis tidur dibangunin langsung sholat, itu tidak apa-apa dengan syarat tidurnya dengan keadaan duduk dan tidak berubah, tidak geser-geser, tidak usrek, anteng, itu boleh. Kalau terlentang selonjok terus tiduran terlentang pokoknya itu batal, syaratnya harus duduk. Jadi an-naum tidur itu membatalkan wudhu. Jadi kita wudhu terus habis itu ketiduran, tapi dengan keadaan tidak duduk, itu batal. Ar-rabi'u yang nomor 4, ar-rabi nomor 4. Lamsu mar'ati ajnabiyah, menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Jadi menyentuh perempuan yang bukan muhrim, atau sebaliknya perempuan menyentuh laki-laki yang bukan muhrim juga membatalkan wudhu. Al-khamisu utawi yang nomor 5, lamsu menyentuh al-kubuli, kubul yaitu kemaluan, awal awit duburi utawi jalur belakang dubur, yang kentut buat kentut BAB, bokong. Jadi kemaluan sama bokong. Bibatinil kafi, dengan tangan dalam, epek-epek dalam. Jadi dengan ini, yang putih ini epek-epek, menyentuh kemaluan atau jalur belakang itu membatalkan wudhu. Selama kita mandi terus habis mandi langsung wudhu, terus kita memakai pakaian, nah itu tidak sengaja kita menyentuh kemaluan atau jalur belakang, itu maka wudhunya batal. Yang dimaksud ini loh, yang putih. Kalau ini kan hitam yang atas ini, punggung ini enggak. Kalau kita menyentuh dengan punggung tangan enggak batal, tapi kalau dengan yang putih ini seluruh telapak tangan yang dalam ini, maka wudhunya batal. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu tadi ada khamsatun, ada 5. Pertama itu keluarnya sesuatu dari dua jalan atau salah satu jalan, yaitu
jalan depan dan belakang. Maksudnya kayak kencing, BAB, kentut dan lain-lain. Itu yang nomor pertama. Yang nomor dua, hilangnya akal. Yang membatalkan wudhu nomor dua, hilangnya akal. Yang nomor tiga, tidur. Yang nomor empat, menyentuh perempuan yang bukan muhrim atau sebaliknya. Perempuan menyentuh laki-laki yang bukan muhrim, hukumnya batal. Jadi wudhunya otomatis langsung batal. Jadi langsung diulangi wudhunya. Al-khamisu, dan yang terakhir yang nomor 5 itu menyentuh kelamin atau jalur belakang dubur dengan epek-epek tangan. Yang ini terliputi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya ditulis artinya tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ditulis kayak ini. Fardunya wudhu ada 6, ditulis biasa Latin. Yang pertama apa? 1 niat, 2 apa? 3 apa? Terus yang kedua tugasnya ini sama. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 5. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Jadi tugasnya itu dikumpulkan, difoto, lalu dikirim ke grup. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.